di satuan pendidikan dan di desa satuan pendidikan dan di desa sehingga pembuatan laporan akhir ya. Jadi kalau di satuan pendidikan itu maksudnya di SD tertentu atau di SMP tertentu ya, di masing-masing desa. Atau di desa sendiri punya program mengajar ya. Desanya sendiri punya program mengajar juga boleh ya, ngikutin gitu. Jadi klonoannya nanti bisa kalau ke satuan pendidikan 2 kali misalnya. Jadi pertama ke desa, setelah itu diarahkan ke sekolah mana gitu kan ya. Nah, silakan klonoan lagi. Atau dari desa sudah punya program sendiri begitu ya terkait dengan mengajar. Itu nanti distribusinya seperti apa, mekanisme seperti apa, nah itu bisa dikomunikasikan dengan pihak perangkat desa. Oke. Nah kemudian produk hasil mengajar di satuan pendidikan dan desa dapat berupa artikel, jurnal, rekomendasi temuan untuk tidak lanjut ke dinas pendidikannya. Jadi di akhir ini bagian secara integral di seminar ya, seminar KKN nanti ya, dalam bentuk artikel ya. Oke seperti itu. Nah kemudian nanti capaiannya saya kira bisa dibaca sendiri ya. Ya intinya adalah meningkatkan kualitas pendidikan di desa, di kelurahan ya, tentunya di masa pandemi ini. Nah ini yang saya mau tekankan. Jadi pelaksanaan kegiatan itu bisa di satuan pendidikan atau di desa ya. Ada 2 macam tadi kan yang saya sebut. Kalau di satuan pendidikan ya di sekolahnya, di sekolah tertentu misalkan ya. Tapi ini sekali lagi beda dengan program PLP. Tahu PLP enggak? Kalau yang di pendidikan kan ya, terutama pendidikan kan kita punya program program lapangan persekolahan ya, betul ya? Nah, itu beda dengan program ini. Bedanya apa, Pak? Kalau PLP itu kita yang mendesain sejak awal. Apa istilahnya ruang lingkup materinya seperti apa? Kemudian kita terapkan keperluannya itu ke dalam kelas di sekolah ya secara formal ya kan ya, kita yang menyiapkan. Tetapi kalau kita ikut program ini yaitu melaksanakan kegiatan mengajar di satuan, kita ke desa ke sekolah tersebut, sekolah butuhnya apa, bukan dari kita. Kalau PLP kan kita yang butuh ya namanya enggak. Kita punya rancangan RPP dan sebagainya, kita punya media belajar, kita terapkan untuk mengaplikasikan pengetahuan kita terkait dengan kependidikan. Tapi kalau di sini itu mereka butuh apa ya, kita tinggal masuk. Misalkan butuh mengajar, boleh kita masuk mengajar, ya kan ya. Mungkin karena ada guru tertentu yang mengalami kendala, atau membantu membuat media pembelajaran, boleh ya. Atau membantu manajemen sekolahan. Nah, kita bahas satu-satu. Misalkan yang membantu mengajar di satuan pendidikan, mungkin ada guru-guru tertentu di sekolah tersebut yang mengalami kendala dalam membuat platform secara online. Ini kan pandemi kan ya. Nah, atau mungkin membantu membuat lembar kegiatan siswanya misalkan ya, harus bagaimana Pak? Atau supaya tetap efektif di masa pandemi ini kan ya gitu. Atau mungkin Anda bisa membantu membantu komunikasi antara guru dengan siswa dengan orang tuanya gitu ya. Atau bahkan mungkin membantu secara asistensi gitu kepada ke siswanya, terserah nanti gitu ya. Misalnya gini, Mas kok saya mengalami kendala misalkan mengajar ke anak-anak ini kan banyak yang nggak paham, ini cara memastikannya bagaimana ya? Mungkin gimana kalau misalkan Mas membantu saya untuk istilahnya itu memberikan tutorial begitulah ya, tutorial tambahan misalkan gitu, terserah ke anak-anak terkait dengan materi yang diajarkan oleh guru tersebut. Itu teknisnya bisa dibicarakan dengan guru yang bersangkutan ya. Oke, seperti itu. Membantu media belajar ya tadi, online platform atau mungkin sekedar membuat PPT-nya dan sebagainya ya. Atau membantu manajemen persekolahan ya, tidak harus mengajar. Jadi di sekolah tersebut misalkan pada saat pandemi ini belum bagus dalam sistem pembelajaran secara online. Anda bisa bantu apa? Membantu online platformnya, atau membantu misalkan itu di TU-nya apa gitu ya, terserah. Pesuratan dan sebagainya terserah, itu sangat tergantung pada sekolah yang diminta ya. Oke. Itu tentang manajemen persekolahan. Tapi sekali lagi nanti perlu ada negosiasi juga, jangan semuanya Anda yang lakukan gitu ya. Pertama yang manajemen persekolahan, terus semua yang Anda mengerjakan terus yang di sekolah tidak ngapa-ngapain misalkan gitu, itu juga tidak diperbolehkan ya. Istilahnya kan membantu, bukan mengalihkan pekerjaan ke Anda. Beda loh ya. Membantu artinya tetap
tugas utamanya adalah dari beliau-beliau, Anda sekedar membantu saja, bukan mengalihkan pekerjaan dari sekolah ke Anda. Itu hati-hati. Itu nanti biasanya sering terjadi di sekolah ya. Wes gak apa kayak Mbak Ferayanti ya wes kabeh sok. Ya Mbak Vera. Misalkan seperti itu ya. Oke. Nah itu kalau di sekolah ya. Sekarang kalau dia mengajar di desa, lah ini boleh. Nah, mengajar program kerja paket A, B, dan C. Nah ini kalau ada ya. Nah, silakan dikomunikasikan. Program Taman Bacaan Masyarakat. Nah ini juga bisa dipilih gitu ya. Atau pemberantasan buta aksara atau literasi ya biasanya sekarang ini ya. Nah, atau mungkin tentang sosialisasi apa namanya? Ada materi bacaan baru dari perpustakaan yang di desa gitu ya. Anda membantu untuk membuat membuat lingkungan di mana anak-anak atau mungkin masyarakat di sana lebih melek gitu ya secara tulisan maupun secara numerik gitu ya. Nah, oke. Kemudian ini terkait dengan teknisnya ya. Tadi sudah kita bicarakan secara umum ya. Nah, sekarang ke proyek desa ya, proyek desa pilihan keempat. Jadi proyek desa ini dituangkan dalam bentuk proyek-proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan ataupun daerah terpencil baik proyek fisik maupun non fisik ya. Nah, biasanya ini akan disesuaikan dengan kebutuhan desa. Mungkin desa tersebut dalam 1 tahun ini punya proyek ini. Nah, Anda bisa berkontribusi di mana. Nah, itu silakan dikomunikasikan dengan desa ya. Nah, misalkan lagi membuat misalkan fisik ya, misalkan lagi membuat infrastruktur ya terkait dengan misalkan bangunan tertentu ya, jembatan misalkan, Anda bisa apa di situ ya. Atau non fisik ya, sedang membuat program tertentu terkait dengan tadi misalkan buta aksara atau mungkin terkait dengan yang lain, sosialisasi COVID ini misalkan ya boleh. Nah, itu bisa. Atau tentang vaksin, nah ini kan bisa masuk ke sana. Seperti itu. Itu ya, ini intinya adalah Anda berkomunikasi dengan desa butuhnya apa gitu ya, terus Anda menyesuaikan. Kemudian, ini tujuannya ya, oke, saya kira ini bisa dibaca sendiri ya. Tapi ini biasanya di desa PDPT ya, daerah tertinggal biasanya. Nah, kemudian ruang lingkup KKN desa ya, ini satu misalkan pengembangan kapasitas kelompok bidang lingkungan hidup ya. Nah, teman-teman yang dari MIPA misalkan ya bisa berkontribusi di sini ya. Lagi mencanang apa terkait dengan program kebersihan atau program eko wisata misalkan yang ada di daerah tersebut ya. Seperti yang di daerah mana itu? Daerah Kenjeran ya, kan termasuk ada yang dari Kenjeran di sini? Ada? Saya, Pak. Nggak ada ya? Oh, ada. Misalkan di sana kan ada program eko. Ada? Ada, Pak. Saya, Pak. Oh, nggak ada. Ya wes. Enggak semua berarti enggak. Ada, ada. Pak. Itu bagi. Kelompoknya itu Surabaya 29 dari. Oh, ya wes. Nah, oke. Misalkan seperti itu kan ada, nggak tahu apakah misalnya di Kenjeran ada program ekowisata lah, itu kira-kira bagaimana ininya membantu mereka gitu kan. Atau mungkin di sana lagi punya bank sampah gitu kan ya, terus ada ekobrik dan sebagainya. Nah, itu silahkan dilihat. Jadi intinya adalah Anda diharapkan memotret potensi gitu ya yang ada di sana tersebut ya untuk dijadikan sebagai materi KKM ini ya. Itu kemudian ada pengembangan kapasitas kelompok bidang ekonomi ya, pengembangan kapasitas kelompok bidang sosial dan budaya ya. Serah pemetaan sumber daya manusia dan sumber daya alam ya, membantu mewujudkan manajemen administrasi desa ya. Ini bisa ya di desa tersebut belum secara online gitu ya misalkan ya. Sekarang kan kalau Surabaya saya kira sudah tidak ya, saya kira karena kan dari Pemkot juga sudah luar biasa sistem terintegrasinya kan ya. Nah, itu proyek desa. Nah, terakhir adalah proyek independen ya, sebentar saya tekan dulu. Tadi independen gimana tadi? Independen sebentar.
Mungkin sambil saya buka PPT-nya sampai sini ada pertanyaan, silakan. Belum ada? Belum ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Lagi bingung ya, apa yang mana paling ya? Saya lagi membuka PPT yang satunya, sebentar ya. Oke, sepertinya saya kesulitan membuka PPT yang lainnya. Apa saya sampaikan saja ya. Jadi kalau satunya lagi program yang project independen itu ya. Jadi kalau project independen itu intinya adalah Anda yang punya kreativitas ya. Jadi Anda yang punya kreativitas, terus Anda mencoba menawarkan kreativitas Anda itu ke sebentar, ya ada saya sampaikan. Sudah terbuka, sebentar. Saya share screen. Sudah tampak ya PPT saya? Apa tampilannya? Sudah, Pak. Gambar Word referensi proyek independen. Ya. Nah, ini ya. Jadi kalau proyek independen itu Anda intinya adalah membuat kreativitas tertentu terkait dengan penerapan dari bidang studi Anda ke dalam bentuk program tertentu, entah itu bentuk non fisik atau fisik, membuat alat tertentu misalkan ya, di mana setelah itu Anda menerapkan yang Anda punya itu ke dalam bentuk KKN, gitu. Intinya seperti itu ya. Ya, oke. Ya, saya belum menemukan PPT-nya, mungkin ada hilang nanti gimana. Tidak bertulis. Oke ya, itu terkait dengan pemilihannya ya. Nanti silakan dibaca lebih detail di PPT yang saya share ya. Oke. Kemudian saya akan masuk ke ini sistematika ya, sistematika dari penulisan proposal dan pelaporan. Oke, sebentar. Nah, tadi kan sampai sini ya. Nah, sistematika proposal ya. Nanti sistematika proposalnya dibuat dalam bentuk urutan seperti ini. Jadi ada halaman judul, logonya UNESA, halaman pengesahan DPL ya. Kemudian pendahuluan ya, berisi analisis situasi atau potensi desa yang melatari program ya. Jadi analisis situasinya seperti apa, kenapa desa itu dipilih gitu ya untuk dijadikan sebagai mitra atau desa PKN, apa namanya KKN ya. Kemudian daftar juga masalah yang dihadapi. Nah, ini terkait dengan program yang akan dilaksanakan, ya kan? Munculnya dari masalah tersebut, ya. Kemudian rencana pemecahan masalah, ya. Jadi, jelaskan program yang akan dikembangkan utama dan tambahan. Nanti dibuat dalam bentuk, apa namanya, timeline gitu ya, rencananya, diagram, dan juga dalam bentuk diagram, ya. Atau mungkin diagram alur proses, apa namanya, kegiatannya seperti apa, ya. Dan juga timeline-nya seperti apa. Kemudian rencana pelaksanaan program kegiatan, logbook-nya seperti apa. Kemudian personalia ya. Personalia itu artinya kemarin kan di Telegram itu kan sudah didaftar, ya kan ya. Sudah kita daftar, ini namanya siapa, dari prodi siapa, dari kecamatan apa kan, ya. Itu maksud Al-Wahid adalah begini. Jadi kalau sudah tahu prodinya apa, ya, nanti mungkin ketua atau mungkin yang lainnya juga saling berkomunikasi. Kira-kira kalau saya dari misalkan katakanlah mau berkontribusi di apa tadi misalkan di program mengajar tadi ya, nah misalnya seperti itu.
Nah, silakan mengidentifikasi dirinya masing-masing. Oh, kalau saya dari katakanlah dari sejarah gitu, kira-kira saya mau ngapain ya di program itu. Nah, itu bisa saling melihat ya, bisa saling cross check gitu ya. Karena kan sudah tahu program studi masing-masing ya, terkait dengan program yang akan dijalankan. Nah, kemudian juga kan Pak Wakil juga minta ada kecamatan ya, itu maksudnya adalah, nah nanti setelah ini kan diskusi, mau desa yang mana ya, silakan dipetakan itu, kira-kira kecamatan apa misalkan yang paling banyak, itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan gitu. Yang sehingga kalau ada mobilitas dari saudara untuk melakukan kegiatan itu lebih enak gitu ya. Apakah terpusat di tengah atau di pinggir dan sebagainya, lah itu silakan saudara menentukan sendiri ya. Itu. Oke, kembali ke PPT yang tadi. Jadi ini sudah ya, lampirannya adalah materi program utama ya. Jadi materinya apa nanti ya. Gitu. Rencananya sih tidak apa-apa ya. Kan namanya proposal kan. Nah, kemudian setelah itu laporan ya. Laporan nanti diunggah waktu desain KKN ya, mau mendekati seminar ya desainnya tanggal 15 Juni itu. Nah, di sini ada cover, halaman pengesahan, data pengantar, data risi, dan sebagainya ya. Ini kan kembali tadi kan potensi desa, permasalahan, pihak, rencana program, dan sebagainya ya. Saya kira cukup jelas hasil kegiatan ya, dan logbooknya, daftar prestasi mahasiswa. Nah, nanti silahkan teknisnya untuk prestasi mahasiswa itu, silahkan mungkin ada di setiap kelompok ada semacam pengabsen gitu ya, atau sekretaris atau apalah gitu, yang istilahnya pastikan kehadiran dari setiap anggota setiap hari ya, seperti apa, walaupun secara online. Oke. Nah, nanti sebenarnya ini tanggal 14 ya, tadi saya sebut tanggal 14 Juni ya. Jadi membuat artikel ringkasan dari KKN itu seperti selama 1 semester itu ngapain saja gitu kan ya kegiatannya. Kemudian diupload secara online ke SIM KKN, tapi sebelumnya ke saya dulu sebagai DPL ya. Saya akan mereview kira-kira apa yang perlu ditambahi dan sebagainya ya. Kemudian setelah itu seminarnya itu dilaksanakan secara online dengan perangkat desa dan saya. Jadi Anda memaparkan kegiatan itu secara 1 semester itu ngapain saja gitu kan ya. Nah, dari seminar itu nanti silakan meminta tanggapan ya dari perangkat desa dan dari saya terkait yang sudah dilaksanakan. Itu maksudnya tanggapan itu ada ya untuk perbaikan ke depan. Anda misalkan terjun ke masyarakat misalnya seperti apa, atau mungkin dalam melaksanakan program yang sama tapi di lain kesempatan harusnya seperti apa. Nah, itu harapannya adalah setiap masukan itu diterima ya dengan baik oleh saudara untuk kemudian diakomodasi di kegiatan selanjutnya ya. Kemudian setelah itu artikel diperbaiki berdasarkan saran-saran itu kan ya, diupload ke KKN PM ini, unesa@3.com. Nah, ternyata ada hadiah juga dari UNESA ya. Jadi Anda selama 1 semester ini kan akan mengumpulkan foto dan video kan ya. Tidak hanya foto ya, tapi video harapannya ya. Video itu nanti silakan dibuat dalam maksimal 10 menit gitu ya. Kemudian diunggah ke channel atau akun resmi KKN UNESA ya. Nanti silakan dikirim ke ini saja, ke KKN PM ini, nanti mungkin ini yang akan mengupload ke KKN ini kan ya, ke KKN-nya UNESA, channelnya UNESA. Kemudian yang sudah tadi, ya nanti ini lomba-lomba dapat like banyak ya. Nanti ada hadiah tertentu ya, kalau untuk informasi, tahun lalu itu kalau nggak salah, yang dapat ini hadiah 1.500.000 berapa gitu ya. Kan lumayan kalau dibagi 15 orang kan ya, kan 100 ribuan kan bisa dibuat jajan. Atau nggak tahu mungkin sekarang ada berapa juta gitu ya, kita tunggu aja informasi dari KKN ya, seperti itu. Oke, sampai sini penjelasan saya. Silahkan sekarang kita mulai diskusi. Silakan ada yang mau bertanya dan sebagainya. Yuk. Pak izin bertanya. Untuk yang pengumpulan artikel Jihan dari mana? itu, oh ya, dari Surabaya Pak. Iya, maksudnya prodi apa? Dari kelompok PGSD. Ya. Itu untuk yang pengumpulan artikelnya itu individu kah atau kelompok? Kelompok. Oh begitu, ya udah. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang lain?
Pak, saya mau bertanya. Ya, Alfi dari prodi apa? PGSD. Tadi, Namanya Jihan berarti. ya beda kelas. Berdasarkan penuturan Bapak tadi, berarti yang proyek di desa tadi, apakah hanya berlaku untuk PDTT dan tidak bisa untuk Surabaya atau bagaimana, Pak? Bisa juga. Bisa, tidak harus PPDB. Asalkan dari desa sudah approve gitu intinya ya. Intinya adalah desa itu oke gitu dengan proposalnya, apapun itu ya. Oh iya, terima kasih Pak. Tidak masalah. Sudah punya gambaran mungkin mau pilih yang mana ya? Nanti setelah ini bisa diskusi. Mohon maaf Pak, dari kelompok yang 29 mau konsultasi bisa Pak? Ya silakan sekarang. Iya. Apa? Bentar Pak, mau nayangin itunya ya Pak. Soalnya udah ada gambaran di kemarin tuh dibentuk PPT gitu sih Pak sama teman-teman. Oh, sudah komunikasi sebelum ini ya? Sudah. Oh, jadi bagus. udah ada gambaran desanya sama kira-kira mau fokus di mananya gitu. Jihan ini yang ketuanya siapa? Afif ya? Afif Pak, iya benar Ya, Afif. Ya, ketuanya Afif. Oke, sip. Nah, gimana rancangannya? Minta tolong ya teman, buat share PPT-nya. Share PPT ya silakan, sudah bisa. Baik. Ya silakan di share screen. Oke. Baik. Ini pemaparan program KKN dari kelompok kami. Ya. Next. Slide show. Ya. Dari kelompok kami ada beberapa yang pilihan yang akan diambil, tapi ini masih belum difikskan. Yang pertama dari proyek kemanusiaan. Programnya seperti ini. Yang pertama penyuluhan COVID-19 ya, pembagian masker, hand sanitizer, dan membuat ember cuci tangan. Tujuannya ini buat mengedukasi para warga agar mematuhi protokol kesehatan. Dan selanjutnya programnya sebagai relawan, bisa sebagai menggalang dana, donor dana, tes, dan sebagainya. Yang satunya lagi sebagai konsultasi kemasan. Nah, seperti tadi Bapak menjelaskan seperti psikologi. Tadi nanti jika ada warga yang ingin konsultasi bisa sebagai memberikan sosialisasi terkait stres dan sebagainya ya. Next. Salah satu tematik yang akan ini tidak. Ya ini. Suaranya nggak jelas. Mohon maaf Pak, apakah sudah terdengar? Selanjutnya mengenai tematik pendidikan. Di kelompok kami programnya seperti ini. Yang pertama, Afif, suaranya yang lainnya gimana dengan suara Afif? Dengar Pak, dengar lancar ya. Pak. Sinyal saya yang kurang. Oke, sinyal saya yang kurang bagus. Lanjutkan Afif, maaf. Salah satu programnya yakni pertama pertama bimbingan belajar online di tengah pandemi. Karena sekarang banyak murid-murid sekolah online daring, kita akan membantu membimbing belajar secara online agar anak-anak ini bisa mandiri dan orang tua bisa mengetahui tingkatan belajar anak-anak masing-masing. Yang kedua programnya minat baca. Dan juga salah satunya memberikan edukasi kepada orang tua agar anaknya ini bisa membaca terus.
Ya, oke. Halo? Suara Afif hilang ya? Iya, Bapak. Iya, Pak. Hilang, Pak, Iya, hilang. Pak, hilang. Bisa dibantu kelompoknya kalau mau misalkan. Mohon maaf. Transmisinya tidak terkonek, Pak. Iya, selanjutnya. Next, teman-teman. Dan selanjutnya yakni program proyek di desa. Seperti Bapaknya tadi dijelaskan, di salah satu tempat di Kenjeran, kita akan memberikan program seperti pengembangan desa. Jadi misalnya ada desa yang tertinggal lagi bencana, mungkin kita bisa membantu seperti pembersihan kampung, rumah, pengecatan. Sehingga tempat itu bisa menarik perekonomian, bisa digunakan sebagai tempat pariwisata. Next. Desa yang terpilih ada 2 tempat, yang dari Lakap Santri dan juga dari Kenjeran. Seperti itu gambaran dari program kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Afif, sudah sangat bagus ya. Artinya sudah mengawali diskusi ya, sudah bagus banget berarti. Satu langkah depan ya, kan seperti visi UNESA ya. sudah bikin PPT-nya ya, sudah memakan materinya. Sekarang kan mungkin setelah ini kan yang menentukan tidak saya ya, yang menentukan mana di antara program itu tidak saya, tapi kembali lagi ke saudara ya. Pertama adalah tadi sudah bagus itu kan programnya sudah dipaparkan ya, nanti bisa dipelajari lagi ya. Kan paling tidak desanya ada 2 macam, Lakar Santri sama Kenjeran. Betul ya, Viv ya? Iya, Pak. Nah, itu dulu ditentukan ya. Nah, penentuannya bisa gini, nggak tahu. Kenjeran itu mungkin apakah lebih butuh katakanlah ke program desanya ya, apa tadi yang misalkan ekowisata itu misalkan ya, atau mungkin lebih butuh ke Lakar Santri mungkin yang ke kesatuan pendidikan ya. Kalau tadi bukan satuan pendidikan, Iya, itu kalau itu ya bisa sih satuan pendidikan ke desa ya. Oh, tapi kalau itu bisa ke sekolah tertentu berarti Afif dan teman-teman ya, tidak ke desa. Tapi nanti tetap pulau ke desa ya, dari desa ke sekolah gitu kan ya, hubungannya. Jadi 2 jalur ya. Nah, itu mungkin bisa Lakar Santri. Nah, terserah. Kan paling tidak sudah punya 2 gambaran. Katakanlah kalau ke Kenjeran mau ke program desa ya, tadi misalkan pengecatan dan lain-lain itu kan ya, itu atau mungkin juga ke Lakar Santri tapi yang satuan pendidikan yang mengajar, atau mungkin juga ke Kenjeran tapi enggak yang satuan tadi yang tentang ekowisata tapi juga ini terkait dengan pengajaran boleh ya. Ini sekali lagi boleh dipilih salah satu tapi tidak boleh dua-duanya teman-teman ya. Jadi kalau kalau Kenjeran saja, kalau Lakar Santri saja. Saya hanya memberikan teknis saja, saran gitu ya. Kira-kira pertimbangannya, kira-kira yang mana Pak? Pertimbangannya 1. Itu yang paling penting adalah kebutuhan dari desa tersebut. Mana yang paling membutuhkan ya gitu. Saya nggak tahu, apakah misalkan program kemanusiaan seperti yang pembagian masker dan lain-lain, saya kira kok sudah apakah memang itu benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat situ kan ya, saya kurang tahu kan gitu ya, itu cek lagi gitu ya. Nah, pertimbangannya adalah itu kebutuhan masing-masing desa ya, kira-kira butuh apa. Yang kedua adalah jarak saudara-saudara sendiri dalam kelompok 29 ini gitu. Jaraknya apakah lebih banyak yang dekat ke katakanlah ke Kenjeran atau ke Lakar Santri gitu ya, atau boleh ke salah satu tapi yang lainnya legowo. Intinya oke semuanya begitu ya. Kalau misalkan, tapi kan online ya. Nah, kalau online kan bisa bikin platform nanti semacam apa gitu kan boleh ya, untuk bimbingan tutorial tadi itu dan sebagainya ya. Itu silakan ditentukan lagi setelah ini Afif dan teman-teman bikin Gamit sendiri ya, atau Zoom sendiri setelah ini untuk membicarakan minimal desanya dulu. Oke? Desa. Nanti programnya bisa dilakukan secara survei ya,
survei ke mana, ke perangkat desanya setelah setelah pembukaan ya. Afid gimana? Hari tanyakan? Cukup jelas? Atau kelompoknya lain? Kelompoknya Afid? Kelompok Sudah cukup jelas. 9? Ya, oke ya. Ya bagus, silakan nanti setelah ini tinggal dikerucutkan salah satu dari 2 pilihan. Ya. Mau tanya lagi, itu Ya, tiap desa tuh apa ada minimal proker yang harus dijalankan gitu? Oh, enggak ada. Atau bebas? Pokoknya kegiatan enggak ada. Kalau dari UNESA sampai sekarang setahu saya tidak ada ukuran kuantitasnya berapa ya. Tapi yang jelas adalah program itu harus bisa dilaksanakan, satu harus jelas, terukur ya. Kemudian Anda harus berkegiatan setiap minggu ya. Dan itu berkesinambungan. Tidak misalkan 1 minggu ini kerja, 1 minggu depan off, nggak ada kerjaan sama sekali ya terkait dengan KKN itu, lagi kemudian tidak seperti itu ya. Nanti untuk masalah kuantitas programnya, kuantitasnya apa saja lah, Anda punya apa, silakan dikonsultasikan ke desa gitu ya. Artinya Anda bisa mengurangi atau Anda bisa mengakomodasi usulan dari desa itu. Kalau Anda mau dilihat sebagai seseorang yang akademik gitu ya, ya artinya dari Anda punya usulan, kemudian desanya itu memberikan masukan, Anda terima, Anda akomodasi lagi. Tidak langsung tanya desa, Pak, Anda butuh apa? Jangan. Itu katanya itu nggak memperlihatkan sikap akademis kan ya. Kan ada orang orang kampus kan ya, Anda punya program apa, tawarkan straight, komunikasikan, oh saya butuh ini Mas, oke Pak saya akomodasi, tapi kalau gini kok kayaknya kurang bagus Pak ya, kalau begini mana, klik, terus ada tektok secara akademik ya, itu supaya anak UNESA kelihatan keren gitu ya secara intelektual. Tapi sekali lagi tata krama itu diutamakan juga ya. Nah, kayak tadi misalkan memberikan sosialisasi ke masyarakat tentang COVID dulu ya. Sapore awak murek ngajari aku gaya masker, terus ada wong misalnya ning pinggir jalan mbok sepunane kabeh. Balik pakai masker kan nggak gitu juga ya. Itu kan namanya oke, Pak saya melaksanakan program KKN ini Pak, harus istilahnya mengedukasi masyarakat terkait protokol kesehatan. Tapi kan caranya nggak benar. Jadi hati-hati ya. Hal-hal yang sangat kecil, dimanapun Anda nanti berada, itu perlu diperhatikan ya, supaya tidak menjadi bahan bergunjingan. Oke, itu dari kelompok 29 ya, cukup ya. Kelompok 22? Pak mau tanya lagi boleh? Oke, yuk. Kalau misalnya kita sudah menentukan salah satu tema ya, contohnya misalnya kewirausahaan gitu. Kemudian kalau misalnya program-programnya yang dijalankan itu temanya merepet tema yang lain, itu apakah diperbolehkan? Tidak apa-apa. Tapi koridornya tetap di bawah kewirausahaan. Saya paham maksudnya Mariatul. Misalkan kewirausahaan tapi masih terkait dengan program desa gitu misalkan ya Mariatul ya. Oh, program desa itu punya istilahnya kebersihan, program penanaman bunga dalam satu kampung gitu ya misalkan ya. Tapi Anda bisa terlibat dalam kegiatan itu. Tetapi sekali lagi itu muaranya harus kewirausahaan karena Anda sudah menentukan temanya kewirausahaan. Jadi, kira-kira program desa itu punya katakanlah menanam 1 juta pohon ya, menanam 1 juta bunga misalkan, enggak tahulah. Nanti Anda dari sisi kewirausahaan itu kira-kira bagaimana gitu ya. Entah itu istilahnya membantu menjualkan atau bagaimana. Atau mungkin Anda sudah tergantung di edukasi gitu ya, di program desa tadi, program mengajar itu kan ya. Nah, program desa punya namanya program kebersihan. Anda masuk caranya bagaimana mengajari masyarakat tentang misalkan menata lingkungan dan sebagainya. Bisa dipahami Mariatul? Ya boleh merepet-repet, tapi koridornya tetap di tema yang sudah Anda tentukan ya. Baik, terima kasih Pak. Sekali lagi kalau kewirausahaan itu orientasinya adalah profit ya, profit terutama. Kalau edukasi pembelajaran ya indahnya meningkatkan pembelajaran, kualitas pembelajaran di desa gitu ya.
Kalau program desa biasanya lebih kepada psikologi dan sosial biasanya. Atau independen, terserah ya, independen juga boleh. Kalau Anda punya bikin alat tertentu terus ingin menerapkan, boleh juga. Cukup ya? Oke. Kelompok 22, ada yang mau disampaikan? Pak, saya mau tanya. Ya, Pak Wurizia. Iya Pak, pertanyaan saya yang pertama, itu KKN ini ada minimal nggak Pak? Melaksanakannya itu berapa hari dan berapa kali? Terus, kan tadi ada beberapa tema. Kalau kami melaksanakan KKN seperti Tridharma perguruan tinggi gimana ya Pak? Jadi mencakup beberapa tema tapi lebih ringan gitu Pak. Oke. Pertanyaan Pak Wurizia tadi terkait dengan kuantitas ya, intinya frekuensinya berapa. Jadi sebenarnya sudah saya jawab di pertanyaan sebelumnya ya. Intinya adalah tidak ada batasan sampai saat ini aturannya dari UNESA. Tapi kalau ada informasi tambahan saya akan informasikan segera ya. Tapi saat ini tidak ada terkait dengan kuantitas atau frekuensi terkait dengan kegiatan dilaksanakan. Tapi yang jelas harus terukur gitu ya, sekali lagi. Terukur itu maksudnya Anda bisa melihat apa ketercapaian dari masing-masing program yang Anda buat. Anda membuat misalkan 6 program dalam satu semester, tapi ternyata ada satu program yang tidak jelas arahnya kemana, itu kan sama saja. Ya. Mending misalkan sedikit, tapi punya sub-sub gitu ya. Sub-sub itu maksudnya kegiatannya tadi misalkan terkait dengan apa tadi sosialisasi terkait dengan prokes gitu kan ya. Nah, Anda punya sub-sub kegiatan prokes COVID-19 maksud saya. Anda punya sub-sub kegiatan, 1 sosialisasi, 2 pembagian masker, 3 apa-apa gitu. Itu lebih baik daripada Anda tampak punya program yang gemuk tapi banyak, tapi ada yang tidak terjalani dengan baik. Gitu ya, Faris ya. Okay. Jadi boleh ya Pak, misalnya kita melaksanakan kayak di bidang pendidikan, terus ada kewirausahaan juga, ada lingkungan juga gitu. Oke, itu pertanyaan kedua berarti kan ya, Faris ya. Sekali lagi, ini sama dengan pertanyaan Mariatul tadi ya. Mariatul dari kelompok 29 sama. Jadi tetap milih salah satu saja. Tidak boleh lebih dari 1, Pak Urizia dan teman-teman ya. 1, misalkan satuan pendidikan. Tapi kalau misalkan ada kegiatan lain yang apa namanya kok ini kayaknya perusahaan bisa Pak, tetap dibawa yang merepet-repet ya. Tadi kalau istilahnya Mariatul tadi itu, tetap dibawa ke topik yang Anda pilih gitu. Arahkan ke sana gitu ya programnya. Tadi kan saya kasih contoh apa tadi satuan pendidikan itu kan ya. Nah, kalau Anda sudah menentukan satuan pendidikan sudah fokus utamanya ke sana. Jangan melebar ke kewirausahaan atau ke program desa. Tapi kalau misalkan Anda diminta bantuan sama desa, ya ikuti saja, tidak masalah. Tapi nanti dalam pembahasan pelaporannya itu dibuat sedemikian rupa supaya laporan itu tampak bahwa itu bagian dari kegiatan satuan pendidikan, apa mengajar di satuan pendidikan. Kan tadi kan mengajarnya kan tidak harus di satuan pendidikan toh, bisa juga di masuk program desa kan. Maksudnya mengajar di desa kan bisa. Misalkan sosialisasi tentang bagaimana cara membuat apa misalkan ya ekobrik gitu misalnya, itu kan termasuk juga mengajar, ya kan ya. Nah, di satu sisi dia masuk di program desa, di satu sisi Anda bisa membawa program itu ke ranah pendidikan, ke ranah mengajar. Kan Anda mengajar cara misalkan membuat ekobrik yang bagus, kan bisa masuk dalam mengajar di desa. Bisa dipahami Pak Urizia ya? Seperti itu ya dan teman-teman. Paham Pak, makasih Pak. Ya, betul. Oke. Jadi salah satu biar nggak banyak-banyak nanti dan gak kemaruk nek cara kenjerane ya. Oke, cukup jelas? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, Viv. Ya, kan tadi kan di PPT kan dijelaskan bahwa pelaksanaannya sampai 15 Juni. Misalnya ya Pak Ya. Terhadap satu program misal ambil dari proyek desa, programnya sekian, misalnya programnya seperti ekowisata. Terus waktunya itu lebih cepat dibandingkan apa progresnya Pak. Misal waktunya progresnya selesainya sampai 3 bulan ya atau 2 bulan. Itu bagaimana Pak? Apakah harus sampai lanjutan? Oke, bagus. Kan program itu kan tidak hanya dilaporkan ketika pelaksanaan saja.
Maksudnya paham ya? Jadi mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi pun juga masuk dari kegiatan Anda. Katakanlah misalkan selama 3 bulan itu, misalkan program Anda lebih cepat daripada yang diperkirakan ya, 2 bulan selesai, kan ya, atau 3 bulan selesai. Anda masih punya waktu toh. Nah, gunakan sisa waktu Anda itu untuk melakukan program lanjutan di luar dari proposal, tidak masalah. Untuk misalkan katakanlah merefleksi pekerjaan itu. Jadi setelah Anda melakukan program tersebut, Anda evaluasi kan ya. Nah, evaluasi pun itu salah satu bentuk kegiatan. Dari rangkaian kegiatan itu ya. Kan setelah Anda sosialisasi selesai, kemudian ternyata Anda menemukan banyak temuan, kan. Kemudian dalam minggu depan Anda punya kegiatan, oh saya dengan kelompok saya ingin merefleksi kegiatan yang sudah ada. Nah, minggu depannya lagi, saya dan teman-teman ingin menyampaikan hasil saya dan teman-teman evaluasi ini ke perangkat desa. Oke, minggu depannya lagi membuat katakanlah rekomendasi. Nah, itu salah satu program juga. Dari satu set gitu loh, satu urutan ya. Jadi jangan bayangkan program itu hanya ketika pelaksanaan saja, tapi mulai dari perencanaan dan sebagainya. Itu Viv ya, cukup menjawab nggak kira-kira? Ya Pak, paham. Terima kasih. Ya. Oke. Jadi kalau diminta desa ya kalau misalnya bisa dipenuhi ya penuhi, kalau tidak ya enggak apa-apa, sampaikan dengan baik-baik gitu ya. Tapi sejak awal Anda harus pastikan Bapak atau Ibu atau mungkin kepala kelurahan ya, kami memang punya 5 tema, tapi kami sudah menentukan sesuai dengan diskusi kita karena ada satu tema, yaitu tema misalkan mengajar itu ya. Nanti jadi kegiatan utama kami akan di sini gitu kan. Supaya nanti di awal itu sudah enak gitu ya. Jadi kalau terakhir nggak diminta kemana-mana gitu. Beda fokus ya. Oke ya. Oke, saya kira cukup jelas ya semuanya ya. Iya Pak. Pak terakhir mau nanya. Itu kan disuruhnya upload kan tiap hari ya. Itu benar-benar tiap hari selama sampai akhir periode KKN upload terus? Atau harusnya iya sih, karena logbook ya. Tapi kita lihat informasinya lagi ya. Saya kurang yakin juga. Tapi harusnya iya gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan apakah harus tiap hari ya, coba saya tanyakan lagi ke pusat ya. Tapi usahakan lah kan, walaupun sekedar screenshot kegiatan apa gitu kan tidak masalah. Kan kita juga paham, Anda kan juga kuliah kan ya, tidak mungkin katakanlah terlalu fokus ke KKN juga kan tidak bagus kan ya. Paling tidak ada yang didiskusikan gitu ya, walaupun hanya sekedar screenshot itu. Oke, cukup ya semuanya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi, silakan disampaikan di grup ya. Oke, saya akhiri karena habis ini saya ke kelompok yang selanjutnya ya. Oke, semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya, dan tetap jaga protokol kesehatan yang penting walaupun dimanapun berada. Salam buat Bapak Ibu di rumah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. terima kasih Pak. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.